Halo semuanya, perkenalkan namaku Alice yang akan membantu kelompok 12 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Leading Teams. Kerja sama tim memberikan manfaat yang signifikan, sehingga perusahaan terus menggunakan struktur ini dibanding saat organisasi hanya dijalankan oleh individu sendiri. Sebab saat bekerja sama, tim meningkatkan efisiensi serta efektivitas dengan memanfaatkan keahlian dan kemampuan individu yang berbeda-beda. Studi dari tim medis yang beroperasi di medan perang selama operasi Iraqi Freedom membuktikan bahwa kerja sama tim memiliki nilai tersendiri. Sebab di dalam tim terdapat 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan berkoordinasi untuk bertanggung jawab mencapai tujuan yang sama. Karena untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas, tim perlu dibangun dengan elemen berikut. Orang dengan kemampuan serta keahlian yang berbeda. Setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan dengan jelas, fokus dengan misi yang jelas, membangun komunikasi yang efektif. Adanya rasa percaya dan kerja sama antar anggota secara signifikan. Tim memiliki manfaat seperti meningkatkan produktivitas dan efisiensi, meningkatkan kesadaran dan pengembangan individu, meningkatkan keselamatan dan kualitas hasil, meningkatkan keputusan yang lebih baik. Dalam kerja sama tim, tidak jarang orang berada di dalam situasi berisi dilema, situasi di mana teamwork dapat menjadi tantangan. Seperti David Ferrucci yang merasa bahwa teamwork juga menjadi dilema bagi dirinya sendiri karena mengorbankan kemerdekaan individu untuk mencapai kesuksesan tim. Sebab proyek Watson yang akan dilaksanakan ini sangat unik dan hasilnya akan diuji dalam kompetisi televisi Human versus Machine, yang jika tidak berhasil akan merusak kredibilitas semua orang yang terlibat. Dan jika proyek ini berhasil, maka yang menjadi pahlawan adalah tim itu sendiri. 1. Kehilangan kemerdekaan individu. 2. Tim yang tidak berfungsi. 3. Kesulitan dalam pengelolaan tim. 1. Kehilangan kemerdekaan individu, sebab kesuksesan tim tergantung pada kesuksesan tim, bukan individu. 2. Tim yang tidak berfungsi. Tim dapat mengalami kesulitan dalam bekerja sama, terutama jika anggota tim memiliki etos kerja yang berbeda. Beberapa tim dapat memiliki anggota yang tidak aktif dan tidak memberikan kontribusi yang setara dengan anggota lain. 3. Kesulitan dalam pengelolaan tim. Hal ini terjadi jika tim memiliki anggota yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda. Dalam beberapa kasus, tim dapat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran manajer sangat penting dalam membentuk tim yang efektif. Tim yang berfungsi dengan baik membutuhkan peran, norma, dan tujuan yang jelas. Efektivitas tim diukur dari output produktif, kepuasan pribadi, dan kapasitas untuk beradaptasi dan belajar. Cara tim untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas melalui parameter ukuran bagi setiap anggota untuk berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Studi menunjukkan bahwa anggota tim virtual yang lebih kecil berpartisipasi lebih aktif, lebih berkomitmen untuk tim, lebih fokus pada tujuan tim, dan memiliki tingkat hubungan yang lebih tinggi daripada tim virtual yang lebih besar. Karena tim membutuhkan berbagai keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, tampaknya tim heterogen akan lebih efektif daripada yang homogen.
Penelitian menunjukkan bahwa beragam tim menghasilkan solusi yang lebih inovatif untuk berbagai macam permasalahan. Keragaman dapat mengarah pada tingkat ketidaksepakatan yang sehat yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Studi penelitian telah mengkonfirmasi bahwa keanekaragaman fungsional dan keanekaragaman demografis dapat memiliki dampak positif pada kinerja tim kerja. Peran spesialis. 1. Memulai ide dengan mengusulkan solusi baru untuk permasalahan tim. 2. Berikan pendapat dengan menawarkan penilaian tentang solusi tugas. 3. Mencari informasi dengan cara meminta fakta yang relevan dengan tugas. 4. Ringkas, maksudnya menceritakan berbagai ide ke masalah yang ada. 5. Berikan energi dengan cara merangsang tim untuk berkontribusi dalam tim. Peran sosial kemasyarakatan. 1. Dorong dengan cara hangat dan menerima ide-ide orang lain. 2. Harmonisasi dengan cara melalui perjanjian. 3. Mengurangi ketegangan dengan cara menceritakan lelucon. 4. Pergi bersama dengan tim, setuju dengan ide anggota tim lain. 5. Kompromi untuk mempertahankan tim secara harmonis. Tantangan bagi para pemimpin adalah dengan memahami tahapan pembangunan dan mengambil tindakan yang akan mengarah pada fungsi yang lancar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan tim tidak acak, tetapi berevolusi dari tahapan definitif. Salah satu model yang berguna untuk menggambarkan tahap-tahap ini ditunjukkan pada gambar terlampir. Beberapa karakteristik struktur tim dalam konteks mempengaruhi kekompakan. Pertama adalah adanya interaksi yang menganggap dirinya menjadi bagian dari tim, sehingga menjadikan ia lebih berkomitmen pada tim. Kedua adalah konsep tujuan bersama yang searah. Ketiga adalah daya tarik pribadi bagi tim yang berarti bahwa anggota memiliki nilai-nilai yang serupa dan menikmatinya. Norma tim adalah standar perilaku informal yang diumumkan oleh anggota tim yang bertujuan untuk memandu perilaku mereka. Norma berharga karena mereka menyediakan kerangka referensi untuk apa yang diharapkan dan dapat diterima. Tas konflik mengacu pada ketidaksepakatan di antara orang-orang tentang tujuan yang harus dicapai atau isi tugas yang harus dilakukan. Relationship konflik mengacu pada ketidakcocokan interpersonal yang menciptakan ketegangan dan permusuhan pribadi di antara orang-orang. Terlalu banyak konflik dapat merusak, merobek hubungan, dan mengganggu pertukaran ide dan informasi yang sehat. Pemimpin tim harus menemukan keseimbangan yang tepat antara konflik dan kerjasama. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar terlampir. Tim serta individu mengembangkan gaya yang spesifik untuk menangani suatu konflik yang terlampir pada gambar di samping. Satu. Integratif negosiation didasarkan pada asumsi win-win solution. Di semua pihak ingin menghasilkan solusi kreatif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. 2. Distributif negosiation mengasumsikan bahwa masing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan kemenangan sebanyak mungkin yang menggunakan pendekatan win-lose solution.